bagaimana kita bisa merubah atau mendesain sendiri motif atau tekstur wallpaper di ruangan rumah kita. Itu nanti kalau kita pesen cetakannya di percetakan itu sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman ya. Ini cukup mudah, yaitu dengan Adobe Photoshop, sebuah teknik manipulasi yang sederhana, cara merubah atau mempercantik dinding-dinding kamar kita itu dengan sebuah tekstur atau motif wallpaper sesuai keinginan kita ya. Ini cukup mudah teman-teman, langsung saja siapkan motifnya, boleh foto, boleh tekstur, dan langsung buka saja Adobe Photoshop kalian. Di sini langsung di open teman-teman, diklik file open, dan di sini saya buat contoh aja satu buah ruangan ya teman-teman ya, seperti ini. Dan ini kalau fit on screen dia seperti ini. Ini sebenarnya tembok putih polos ya teman-teman ya. Lantainya juga kayak sedikit tekstur wood, tapi juga wood yang putih juga teman-teman. Jadi nanti yang akan saya rubah yaitu dinding-dinding putihnya atau tembok dari semua tembok yang melingkar kecuali atas dan flooring lantainya ya. Jadi di sini langsung saja teman-teman import juga teksturnya. Teman-teman bisa siapkan tekstur sendiri. Di sini saya buat dua contoh aja ya, dua contoh, yaitu tekstur yang ini sama mungkin yang mana ya? Oke, sama yang ini ya teman-teman ya. Ini buat contoh aja. Oke, setelah diimport semua teksturnya, nanti saya buat tekstur putih ini dan sebuah pattern tekstur coklat ini yang akan saya ambil ya. Langkah pertama yaitu kita balik lagi ke background ruangannya. Yang kita pertama kita ambil itu, kita harus seleksi dinding mana yang kita mau expose atau kita rubah. Berarti kita dinding sisi sini, sini juga tanpa lukisan, tanpa meja, tanpa sofa, dan sisi sebelah sini kita seleksi dulu teman-teman. Seleksi supaya lepas dari objek meja, objek figura lukisan atau frame, dan sama objek sofa ya. Jadi kita seleksi, teman-teman bisa memakai pen tool seleksinya, free from pen tool, ataupun bisa memakai polygonal lasso tool atau lasso tool ya. Tapi di sini saya akan mencontohkan dengan polygonal lasso tool ya. Oke, setelah polygonal lasso tool kita zoom dengan Ctrl plus teman-teman, kita coba seleksi dari ujung sini teman-teman. Kita seleksi dulu ya teman-teman ya. Baru kita tarik di sini nyampe seperti ini. Kita seleksi supaya lepas dari, kalau emang kurang kita zoom lagi dengan Ctrl plus ya. Di sini saya cuma sedikit tunjukkan aja, jadi sedikit agak lebih cepat-cepat ya. Di sini saya pisahkan objeknya dengan saya pisahkan seleksinya dengan sofa ya teman-teman ya di sini ya. Oke, jadi teman-teman seleksi ini sedikit melatih kelincahan tangan kita ya teman-teman ya. Jadi di sini saya sedikit quick aja, jadi nggak seberapa soft, cuman buat contoh aja. Jadi perhatikan mana yang tembok, mana yang sofa, atau mana yang objek ya teman-teman ya. Oke, di sini saya percepat teman-teman, biar nggak terlalu panjang durasinya. Yang penting tekniknya teman-teman tahu. Intinya kita seleksi dulu tembok yang kita mau rubah wallpapernya itu bisa lepas dari objek-objek yang mengganggu pemandangan atau menutupi dinding temboknya ya. Oke, ini udah sampai meja teman-teman seperti ini. Oke, kalau lurus ini cepat aja ya. Kalau udah kena tekstur yang sedikit berkelok atau lengkungan itu biasanya sedikit agak lama ya. Teman-teman bisa memakai pen tool, dikombinasi juga boleh. Berhubung ini tekstur lengkungannya sedikit, saya sedikit cepat aja memakai. Kalau emang lurus banget, teman-teman bisa memakai quick selection tool, itu juga bisa ya. Jadi nggak harus itu ya. Oke, baru yang sini teman-teman kita bikin dua seleksi. Ini yang tembok pertama, nanti kita bikin tembok yang kedua ya. Oke, habis ini kita selesai tembok yang pertama.
dan kita kunci sampai sini teman-teman ya. Ini udah terseleksi, teman-teman bisa lihat dari sofa, frame-nya belum. Setelah itu kita duplikat dengan Ctrl J, joker ya, dan di sini kita namakan yaitu wall tengah ya, wall tengah. Oke, di sini kan wall tengahnya kalau kita hilangkan, tekstur frame-nya ini belum kita hilangkan ya teman-teman ya. Berarti kita hilangkan dulu, boleh kalau emang kotak gini supaya cepat, yaitu dengan menggunakan rectangular marquee tool seperti ini teman-teman, baru ditekan del dan dia hilang ya. Berarti tekstur tengah ini udah hilang, tapi ada yang belum ya, yaitu di bawah meja ini belum ke seleksi. Kita seleksi lagi untuk di bawah meja yang ini ya, di bawah kaki meja yang ini, yaitu menggunakan polygonal lasso tool lagi teman-teman, sama. Oke, seperti ini. Dan kita duplikat lagi Ctrl J teman-teman, dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Dan kalau bisa ini yaitu kita yang ini belum lagi ya teman-teman ya, yang sisi sini belum teman-teman. Jadi kita harus jeli kalau emang pengen soft. Kita duplikat lagi dengan Ctrl J. Kalau kita hilangkan berarti semuanya udah selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita merge semuanya dari layer 2, layer 1 dan wall tengah yang udah seleksi dengan Ctrl E, echo ya. Dan di sini udah jadi tekstur tembok tengah. Dan sekarang kita buat yaitu tekstur tembok yang sini ya. Kita tetap menggunakan polygonal lasso tool, aktifkan layer background. Kita yaitu balik dengan tembok yang sini, kita ambil dari sini teman-teman. Terus kalau ini kayaknya temboknya cukup gampang karena emang nggak ada objek yang menutupi ya teman-teman ya, nggak ada objek yang menutupi, jadi benar-benar mudah. Dan ini udah selesai, kita duplikat lagi dengan Ctrl J, joker, kita tulisin wall samping ya teman-teman ya. Oke, wall samping. Oke, setelah itu kalau ini udah selesai, kalau kita hilangkan dan jadinya seperti ini. Sekarang kita tinggal buat teksturnya. Yang pertama yang mau kita buat apa? Oke, yang ini ya. Kita Ctrl A, Ctrl C, kita Ctrl V ke sini, dan ini kita taruh atas. Ini kita kasih nama tekstur teman-teman. Dan ini supaya tidak menutupi, kita kecilkan dengan Ctrl T, transform teman-teman ya. Itu kita kecilkan sesuai dengan besarnya tembok ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba segini ya. Coba kita opacity-nya kita kurangin, udah pas atau belum? Oke lah, cukup segini lah teman-teman ya, cukup segini. Dan kalau udah teman-teman, kalau udah selesai, aktifkan, kita kan wall tengah dulu ya. Aktifkan wall tengah dulu. Kita tahan CTRL, kita klik kiri pada mouse dan dia akan terseleksi seperti ini. Kita balik lagi, aktifkan layer tekstur teman-teman ya. Oh sebentar, kita duplikat lagi teman-teman, maaf, teksturnya kita duplikat dulu dengan Ctrl J, dan tekstur kopinya ini kita hilangkan matanya ya teman-teman ya. Kita hilangkan matanya karena tekstur yang kopi ini nanti buat sisi dinding yang sini ya. Oke, kita balik lagi yang tadi yang nggak jadi, kita ke wall tengah, tekan CTRL, tahan CTRL, klik kiri pada mouse, dia akan menseleksi seperti ini. Baru kita aktifkan layer tekstur ini, baru kita dengan Ctrl Shift I teman-teman, ditekan Ctrl Shift I, tekan delete atau kita hapus, dan dia udah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat seperti ini. Baru kita rubah mode normalnya, kita bisa ke overlay atau bisa ke multiply. Oke, saya coba ke multiply ya. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Cukup keren ya. Dia udah bener-bener teksturnya udah kelihatan, udah bener-bener real. Dan kita balik lagi ke wall samping ya, yang di sini ya. Kita aktifkan yang tadi yang udah kita copy ini teman-teman. Kita arahkan ke sini, atau kita potong dulu, mungkin kita butuh segini ya teman-teman ya. Kita Ctrl Shift I, kita tekan del biar hilang yang sini, baru kita deselect atau Ctrl D, kita bawa ke sini teman-teman ya. Baru kita atur dengan edit. Kalau tadi kita memakai transform Ctrl T, tapi kali ini kita memakai yaitu distort ya, karena transform itu keluarganya transform banyak banget. Ada scale, ada rotate, ada skew, ada distort, ada perspektif, ada warp. Berhubung di sini itu kegunaannya beda-beda, kita memakai distort ya.
Dan jadinya seperti ini. Kita zoom teman-teman, kita zoom lagi. Ini kita arahkan dulu sampai pas ke ujung ya. Kita zoom lagi kalau kurang di sini. Kita pasin sampai ke ujung di sini. Oke. Terus yang atas juga ini kita turunkan atau kita atur sesuai dengan ujungnya sini ya teman-teman ya. Kalau sudah kita kecilkan, terus kita tarik. Ini kan ada motif garis temboknya kan ke atas ya. Ini ke bawah miring ya. Berarti kita tarik yang atas ini, sesuaikan miringannya, sudut kemiringannya. Oke, segini. Yang bawah juga jangan begini teman-teman ya, tapi paskan, luruskan seperti yang sini. Kita tinggal tarik aja sudut kemiringannya. Oke, kalau udah seperti ini kita tekan enter. Dan ini udah jadi teman-teman ya. Kita tinggal klik mode normal, samakan dengan mode multiply, dan di sini udah jadi. Teman-teman bisa lihat ya, cukup keren ya. Teksturnya udah bener-bener nyatu dengan tembok yang asli. Jadi yang penting intinya itu yaitu dengan seleksi yang tadi, yaitu wall. Kuncinya tutorial kali ini yaitu seleksi wall tengah dan wall samping ya. Untuk merubah motif-motif yang lain langkahnya sama teman-teman ya. Teman-teman misalkan mau memakai, misalkan saya kasih contoh cepat ya, misalkan mau diganti dengan motif ini ya teman-teman ya. Misalkan aja, ini saya kasih contoh aja. Misalkan aja ini. Oke, saya buat seperti ini ya teman-teman ya. Kita duplikat, yang ini kita unhide teman-teman. Kita balik ke wall tengah. Kita CTRL klik tengah. Baru aktifkan layer 1, Ctrl Shift I, kita tekan del, dan dia udah jadi seperti ini. Baru kita rubah mode normal ke multiply, dan dia udah seperti ini. Teman-teman kalau masalah mode itu bisa dirubah atau enggak terserah ya teman-teman ya. Baru ini yang tekstur tadi kita hilangkan, dan dia udah jadinya seperti ini. Kita terus yang mode sini misalkan, ini nggak usah saya miringkan biar cepat ya. Yang penting nanti pengaturannya sama teman-teman, yaitu di control transform yang perspektif, baru diatur seperti tadi ya. Kita atur yang seperti ini teman-teman. Terus kita Ctrl Shift I, kita del, baru kita mode normalnya kita ganti ke multiply, dan ini udah jadi. Yang penting itu seleksi wall tengah dan wall samping. Oke, segitu saja memanipulasi, merubah wallpaper sebuah ruangan ya teman-teman ya. Cukup simpel dengan Photoshop. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.